Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, apa kabar? Kabar baik hari ini ya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Vina, selaku ketua kelas bisa dipimpin doa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dewi izin absen dulu ya, memeriksa kehadiran kalian dari kelas 4, nggih. Nihil ya, tidak ada yang absen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak hebat. Oke, Bu Dewi mau izin menampilkan PowerPoint di layar. Silakan nanti anak-anak perhatikan dengan seksama. Oke. Kita sudah berdoa. Berdoa itu sangat penting agar kita selalu dekat dengan Allah dan segala urusan kita dimudahkan. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kita sebelum memulai pembelajaran, Bu Dewi mau ngetes fokus kalian dulu. Ada angka 1 di situ, ada banyak ya anak-anak. Apakah anak-anak menemukan angka selain 1? Menemukan, Bu. Menemukan, Bu. Berapa coba? Angka 7. Berarti anak-anak sudah fokus. Untuk serem apa tidak? Boten serem, Bu. Jabrun karena tidak bergerak. Oke, Bu Dewi mau tanya ada berapa sih harimaunya di situ? 4. 4, yakin? Yakin Mbak Mariana Ulfa ada 4, yakin? Ada 4. Yakin? Ada 5. 5. Mbak Vina ada berapa coba Mbak Vina? 6. Oh, masih ada yang mau menambah lagi apa tidak? Cuma 6. 4. Kok berubah terus ayo? Enggak, ini sebenarnya sudah konsentrasi belum? 8, ada 8. Kalau intinya ini kalau anak-anak jumlahnya nanti terus bertambah berarti itu tandanya justru malah konsentrasi ya. Karena selalu lihat, oh kok masih ada lagi seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Dewi sudah berhasil mengetes konsentrasi kalian dan kesiapan kalian dalam belajar. Anak-anak, Bu Dewi mau tanya, di rumah kalian punya Al-Qur'an? Punya dong, Bu. Apakah dibaca setiap hari? Baca dong. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan memahami maknanya. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kemudian nanti anak-anak diharapkan bisa membuat paparan tentang pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Kegiatan hari ini adalah memahami pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 untuk dijadikan panduan hidup di tengah keragaman dan perbedaan manusia. Ini ada gambar berbeda jenis kelamin. Nah, seperti yang kalian tahu ya, ada laki-laki dan ada apa? Perempuan. Kemudian ini ada berbeda bangsa, misalnya bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Cina. Kalau kita tinggal di mana? Bangsa Indonesia. Indonesia pun kita juga sudah berbagai keragaman. Kemudian ada apalagi yang berbeda? Berbeda suku. Di Indonesia kita sudah kaya banget ya sukunya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak. Banyak ya anak-anak? Pasti anak-anak juga sudah tahu. Kemudian ada berbeda agama. Kalau kita agama Islam, apakah ada agama selain Islam? Ada. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Nah, Allah menciptakan manusia dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuannya apa sih? Tujuan penciptaan keragaman itu adalah agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Mengapa sih kita harus saling membantu walaupun berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda bangsanya? Kok kita diwajibkan saling membantu? Kenapa? Ada yang tahu? Iya, silahkan Mbak Najia, ada apa kenapa? Karena kita makhluk sosial, Bu. Makhluk yang saling membutuhkan antar sesama. Ya, bagus. Kita
kita selalu membutuhkan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri ya. Masa apa-apa bisa sendiri? Tidak mungkin ya. Nah, ini dapat menumbuhkan rasa persaudaraan karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Bagus, seperti yang sudah dijawab Mbak Najiah tadi. Kemudian bisa dapat menciptakan persatuan. Oke, sekarang kita belajar membaca Quran Surah Al-Hujurat ya. Bu Dewi yakin kelas 4 ini pasti sudah lancar semuanya dalam membaca Al-Quran. Sekarang perhatikan Bu Dewi membaca. Kenapa sih kok ada warna-warna? Biar nanti kita mudah dalam memahami tajwidnya. Karena kalau membaca Al-Quran tidak sesuai tajwidnya, nanti bisa merubah maknanya. Begitu ya anak-anak? Oke, bisa didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nanti Bu Dewi bisa mengetes bacaan anak-anak dari satu-satu ya. Ya, Bu. Untuk mengetahui arti dari Quran Surah Al-Hujurat, Bu Dewi sudah memaparkan di sini di PowerPoint, sudah dibuat tabel seperti ini biar anak-anak nanti mudah memahaminya ya. Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Kemudian inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Nah, di sini Al-Quran Surah Al-Hujurat menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan kemudian manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, dari keragaman itu, kedudukan manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi yang paling bertakwa. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Ya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Dewi langsung saja menunjuk kelompok untuk mengerjakan tugas. Dari kelas ini karena ada 16 anak, jadi akan dibuat 4 kelompok ya, masing-masing anak 4. Nanti Bu Dewi tunjuk ketua kelompoknya, mungkin Mbak Najiah kelompok 1, kemudian Mbak Mariana Ulfa absen terus ke bawah, ini kelompok 2, dan Mbak Vina kelompok 3, seperti itu ya. Ini LKPD-nya nanti Bu Dewi bagikan. Ya, Bu. Setelah Bu Dewi bagikan, nanti Bu Dewi akan jelaskan teknis untuk mengerjakannya. Sekarang silakan duduknya dicari tempat yang paling nyaman untuk berkelompok. Kemudian Bu Dewi bagikan. Nanti Bu Dewi bagikan amplopnya. Di dalam amplop itu sudah ada potongan-potongan potongan ayat sama potongan arti. Nanti anak-anak kerjakan di kolom yang sudah disediakan agar menjadi potongan ayat Quran Surah Al-Hujurat serta artinya secara utuh, begitu ya. Kemudian ada soal lagi, itu ada tentang mengapa sih manusia diciptakan dengan berbagai keragaman, kemudian kiat-kiat apa saja yang kita lakukan untuk meraih kedudukan mulia di sisi Allah. Silahkan jawab dengan bahasa sederhana kalian yang membuat kalian paham bahasa kalian sendiri, kemudian nanti hasilnya presentasikan ke depan. Seperti itu, Bu Dewi kasih waktu selama mungkin 15 sampai 20 menit. Silakan.
Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup ini ya, sudah hampir 20 menit dan kalau dilihat anak-anak juga sudah selesai ini dalam mengerjakan. Oke, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kemudian akan dinilai oleh Bu Dewi ya untuk hasilnya. Kemudian yang kelompok lain nanti memperhatikan, barangkali nanti jawabannya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu diperbaiki. Bu Dewi tunjuk saja ya untuk kelompoknya Mbak Mariana Ulfa mungkin presentasi nomor 1 ya, kemudian nanti yang lain memperhatikan. Silakan Mbak Mariana Ulfa beserta teman sekelompoknya. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman, mengapa Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas jawaban dari kelompoknya Mbak Mariana Ulfa sudah cukup bagus. Tapi barangkali kemungkinan ada teman lain yang mau menanggapi. Cukup ya, kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya saja ya. Dan anak-anak semua kelompok sudah maju presentasi dan hasilnya sudah bagus-bagus. Anak-anak juga sudah terlihat aktif, semuanya ikut mengerjakan, tidak hanya satu anak saja yang mengerjakan. Oleh karena itu Bu Dewi mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian dalam kegiatan kerja kelompok ini. Oke, silahkan anak-anak bisa kembali ke tempat. Bu Dewi sudah mempersiapkan Chromebook untuk penilaian formatif tentang pelajaran hari ini. Oke, untuk linknya sudah Bu Dewi siapkan di situ. Anak-anak bisa langsung mengisi identitas masing-masing. Silakan dikerjakan. Nanti di sana ada 10 soal dan nilainya akan langsung keluar dan langsung masuk ke kolom penilaiannya Bu Dewi. Anak-anak bisa langsung dikerjakan ya. Ya, Siap, Bu. Bu Dewi sudah cek hasilnya, ada yang benar semua dan ada yang salah 3, tidak apa-apa, nanti bisa diperbaiki di selanjutnya. Nanti bisa ditanyakan juga ya, mana yang belum paham. Oke, sekarang refleksi dulu. Anak-anak hari ini bahagia pelajaran PAI? Bahagia sekali, Bu. Apakah Bu Dewi kelihatan galak apa tidak hari ini? Tidak Ya. dong. Mana ada masukan apa tidak untuk yang besok Bu Dewi harus bagaimana? Besok banyak game, Bu. Aduh, banyak game. Oh ya, siap. Anak-anak suka game kok ya. Oke, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Sekarang bisa diambil kesimpulan kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya ialah untuk saling mengenal. 3, setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Oh ya, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan hadis tentang keragaman. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Mbak Najia dan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tetap semangat. Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.